Lu pernah lihat nggak sih memes ini yang sering banget viral di internet? Yang bilang bahwa ini monyet sama ikan kok sama-sama diuji kemampuannya dengan kemampuan memanjat pohon. Tidak adil dong buat si ikan gitu ya. Nah ini sering dipakai buat argumen bilang bahwa nggak semua orang perlu belajar matematika. Kalau gue pengen jadi pelukis, ngapain gue belajar matematika? Nah, gue pengen coba ngebahas isu ini dan berargumen bahwa semua orang itu perlu belajar matematika. Gue Berry Sianturi, selamat datang di Kelas Ahli. Oke, gue mau bahas dulu tadi soal si ikan yang disuruh manjat itu ya. Ini kan kesannya analoginya menganggap bahwa si ikan ini kan lahir emang nggak bisa manjat pohon. Terus dia disuruh manjat pohon, pasti dia nggak bisa. Tapi kalau lu pakai analogi ini untuk bilang bahwa nggak semua orang perlu atau bisa matematika, ini jadi problematik. Karena ini sama kayak kita bilang bahwa ada orang-orang misalnya kayak, oh gue emang pengen jadi pelukis, gue pengen jadi penulis, gue pengen jadi sastrawan. Ngapain gue belajar matematika? Ini seakan-akan kita menganggap para pelukis dan sastrawan ini itu tuh terlahir memang gak punya bakat matematika sama sekali. Padahal kan matematika tuh kan bahasa. Dan kayaknya gak mungkin deh lu bilang bahwa di sekolah tuh kayaknya gak perlu bahasa deh. Ada orang yang emang tidak terlahir untuk belajar bahasa Indonesia gitu misalnya. Kayaknya nggak mungkin karena bahasa Indonesia sefundamental itu untuk kita bisa berkomunikasi sehari-hari sebagaimana matematika. Bahkan matematika itu bahasa universal. Bahasa yang dipakai di seluruh dunia, bahasa yang dipakai bahkan katanya bahasanya alam semesta kita untuk kita bisa memahami alam semesta. Jadi penting banget untuk belajar matematika. Jadi gini guys, gue pengen jelasin kenapa sih menurut gue matematika itu perlu dipelajari oleh semua orang. Matematika itu sifatnya universal, gitu ya. Adalah salah satunya misalnya, karena matematika itu sangat fundamental untuk membuat kita mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Salah satu contohnya adalah keuangan. Literasi finansial, kata orang banyak bilang literasi finansial itu penting. Nah, literasi finansial itu dasarnya apa? Literasi finansial ya dasarnya adalah matematika. Kalau lu nggak bisa melakukan operasi-operasi aritmatika dan bahkan ya membayangkan, memprediksi, oke, dengan pendapatan gue sekarang, pengeluaran gue sekarang, gue bisa survive sampai kapan, dan gue gimana caranya untuk bisa makin kaya gitu kan ya. Itu ya lu butuh kemampuan matematika untuk bisa mencari strategi yang terbaik. Selain itu juga pilihan karir apapun yang lu pilih, mau ngomongin dari ilmu sosial, apalagi ilmu science, engineering, lu mau ngomongin jadi apapun ya, itu sangat dipengaruhi sama kemampuan matematika lu. Seberapa lu bisa progres karirnya, itu akan ditentukan salah satunya oleh kemampuan matematika lu. Karena lu lihat aja deh, orang-orang paling kaya di seluruh dunia, itu adalah orang-orang yang advance banget matematika, you name it lah. Orang-orang kayak Mark Zuckerberg, orang-orang kayak Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, itu orang-orang yang matematikanya super advance. Semakin lu pengen karir lu melesat, pengen makin kaya, ya semakin advance kemampuan matematika yang lu butuhkan. Bahkan buat orang-orang yang mungkin tidak percaya dengan sekolah ya, kayak misalnya Timothy Ronald ya, wink ya, perlu wink nggak usah ya. Itu gue yakin banget dia jago, dia bisa matematika pasti. Karena nggak mungkin lah lu mengelola bisnis, mengelola aset kripto gitu kan ya. Apalagi aset kripto yang risikonya tinggi gitu ya. Ya udah pastilah butuh bisa hitung-hitungan, butuh bisa matematika. Dan bahkan, again, bukan hanya matematika yang hitung-hitungan, tapi matematika yang bernalar juga. Karena lu kan mesti berargumen gitu kan ya. Lu mesti bikin kesimpulan yang tepat dan baik. Kalau mau ditarik lebih jauh lagi, kehidupan berdemokrasi ya. Ketika kita menjadi bagian dari masyarakat, gitu kan, kita bikin keputusan-keputusan politik loh. Ya, mulai dari yang paling sederhana deh, politik elektoral, kita milih di pemilu. Itu kan seberapa kita bisa mengkalkulasi kebijakan-kebijakan yang dipropose gitu kan, yang ada di kampanye, disampaikan, dikalkulasi dengan kepentingan kita, mana yang paling cocok buat kita. Itu kan keputusannya sangat dipengaruhi dengan seberapa baik kita bisa bermatematika. Dan tentu saja kita ingin kehidupan berdemokrasi kita itu
diisi oleh orang-orang yang bisa mengambil kesimpulan yang baik, bisa melakukan kalkulasi yang baik. Dan bahkan ketika melakukan kritik ya, ini kan banyak nih ya di sosial media tuh kan kritik berseliweran gitu ya tentang ini dan itu gitu ya. Dan menurut gua kritik itu penting dalam kehidupan berdemokrasi. Hanya untuk kita bisa mendorong perubahan dengan lebih cepat dan lebih besar gitu ya, kita butuh kritik-kritik yang juga kualitasnya baik dong. Karena sulit sekali, walaupun kritik adalah hak semua orang, tapi kalau kita mau mendorong perubahan, tentu kita perlu banyak kritik-kritik yang juga kualitasnya baik. Dan kritik-kritik yang kualitasnya baik harus datang dari analisis yang baik. Dan penting sekali, ini sangat dipengaruhi oleh seberapa baik analisis matematika kita, ya kan? Apalagi kalau ngomongin kebijakan, itu kan udah kaitannya sama ekonomi, gitu kan ya salah satunya. Kemampuan kita memahami konsep-konsep ekonomi, memperhitungkan, mulai dari, berbagai macam konsep ya. Itu kan hal-hal advance yang bisa jadi berpengaruh ke kehidupan kita, seberapa kita aware sama pengaruhnya, dan bagaimana kita bisa mengkritik kebijakan-kebijakan tersebut. Ini adalah hal-hal penting juga dalam kehidupan berdemokrasi kita, supaya lagi-lagi kritiknya semakin baik kualitasnya, dan perubahan-perubahan baik dalam kehidupan berdemokrasi kita itu juga bisa mengemuka, bisa terjadi. Dari semua poin tadi, itu sebenarnya jadi argumen yang mudah-mudahan cukup meyakinkan buat lu bahwa kita semua tuh butuh belajar matematika. Supaya buat kehidupan personal kita, buat karir kita, buat kita sebagai masyarakat dalam demokrasi di negara ini, kita jadi semakin berkualitas. Dan ujung-ujungnya nanti ya balik lagi ke tadi, lu makin kaya, kehidupan berdemokrasi kita makin baik, kita hidup jadi lebih sejahtera, ya kan? Karena kan satu sama lain saling memengaruhi. Keputusan lu memengaruhi gue juga karena kita hidup dalam negara berdemokrasi. Gue pernah denger juga ada orang-orang yang berpendapat bahwa matematika itu tidak perlu dipelajari oleh sekelompok orang. Misalnya contohnya ya, orang-orang yang hidup di daerah-daerah terpencil, orang-orang yang hidup di daerah pesisir, di tengah-tengah hutan, di daerah pedalaman, karena dianggap bahwa matematika ini tidak relevan. Ya, ngapain belajar statistik, belajar aljabar gitu ya buat orang-orang yang ada di daerah-daerah tersebut. Tapi kalau ditanya, emang sebenarnya perlu? Kalau menurut gue perlu. Orang-orang ini juga perlu belajar matematika. Itu kenapa gue anggap tadi matematika juga universal. Kenapa? Karena kalau kita lihat, balik lagi ke penjelasan tadi, matematika itu bahkan berguna buat penduduk-penduduk yang ada di daerah pesisir, pedalaman, apapun yang dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya, itu bisa dioptimalkan dengan mereka bermatematika. Ada juga yang berpendapat bahwa orang-orang di pedalaman ketika diajarkan matematika, itu seakan-akan mereka kayak ditarik keluar dari kebudayaan mereka untuk dikotakan. Nah ini gue mau challenge juga pendapat ini, karena kan sebenarnya matematika tuh sebuah bahasa yang universal ya, yang dia tersedia untuk kita bisa memahami alam semesta. Sebagaimana sains, teknologi, dan berbagai macam temuan yang kita pernah buat dalam sejarah peradaban manusia. Kan kita juga tidak, misalnya ya, vaksin deh, penyakit gitu ya. Ya orang-orang di pedalaman kan kita usahakan untuk bisa mendapatkan akses terhadap vaksin. Begitu juga misalnya akses terhadap air bersih, akses terhadap kehidupan yang layak, dan seterusnya dan seterusnya. Menurut gua, dengan belajar matematika, penduduk di pedalaman juga bisa mengelola kehidupannya dengan lebih efektif. Ya misalnya ya, nelayan gitu ya, penduduk nelayan gitu ya, tentu saja bisa mengoptimalkan misalnya ketika dia berlayar, gimana caranya supaya bisa menangkap ikan lebih banyak, gimana caranya bisa memahami cuaca dengan lebih baik. Yes, biasanya ada cerita turun-temurun, tapi dengan belajar matematika, itu kemudian bisa jadi dipahami dengan lebih konsisten dan lebih akurat. Jadi bukan hanya sekadar nebak-nebak lewat tanda-tanda yang bisa terlihat, yang bisa diindra, tapi memang melalui prediksi-prediksi yang memang terbukti oleh sains. Dan usaha-usaha ini kan sebenarnya akan meningkatkan kualitas hidup penduduk-penduduk di pedalaman ataupun di pesisir gitu ya. Jadi sangat penting juga bahkan buat penduduk-penduduk di pedalaman itu bisa belajar matematika. Dan tetap it's up for them juga kan, ini mau dipakai buat apa matematikanya. Kalau memang mau dipakai untuk kehidupan sehari-hari ya bisa dipakai, buat berbisnis ya bisa dipakai juga. Matematika kan sebenarnya bahasa yang available aja untuk bisa kita pakai memahami alam semesta, and at the same time juga bisa membuat hidup kita jadi lebih optimal, lebih efektif. Dan itu juga alasan kenapa semua penduduk di Indonesia, baik yang ada di kota, di desa, pedalaman, pesisir, ataupun
pegunungan, dimanapun berada sebenarnya butuh belajar matematika untuk hal-hal yang tadi gue jelaskan. Jadi gue harap gue udah berhasil meyakinkan lu bahwa matematika itu memang perlu dipelajari oleh semua orang. Dan sayang sekali jika kita mengecualikan sekelompok orang untuk belajar matematika. Karena itu sebenarnya kita seperti mengecualikan orang-orang ini terhadap akses ke sebuah teknologi yang sangat canggih, yang sebenarnya bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi kayaknya kita perlu perjuangin bareng-bareng gimana caranya supaya akses terhadap pendidikan matematika yang berkualitas itu bisa merata, semua orang bisa dapat, dan pada akhirnya lagi-lagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia bisa jadi lebih baik dan semua orang bisa jadi lebih sejahtera.